Hola semuanya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya masuk ke episode 2 dari Tonghua Wutong Jiankun atau Martial Universe. Oke lah kalau gitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Beruntungnya, Lindong berhasil untuklah menghindar, membuat dia juga terlibat dalam pertarungan. Meski mereka berdua berada di alam abadi tingkat kedua, tidak mampu untuklah mengimbangi Lindong guys. Justru mereka langsunglah ngedumel atas dasar apa? Dia datang langsunglah merebut bagian mereka. Jelas-jelas ya, mereka berdua yang datang terlebih dahulu. Tetapi ini adalah tanah rahasia kuno, tidak ada kepemilikan. Jadi ya, tidak ada aturan sama sekali ya, siapa cepat dia yang dapat. Selagi Lindong bertarung dengan Tianzhen, ternyata ya Yansen yang terpental mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah mengambil pil obat reinkarnasi hidup dan mati. Melihat tindakan dari Yansen, Tianzhen langsunglah mengejarnya. Sedangkan untuk Lindong diperingatkan oleh Xiao Tiao kalau dia tidak perlu untuk mengejarnya lagi, karena mereka tidak akanlah bisa mendapatkan pil tersebut. Benar saja, ketika Yansen mengulurkan tangannya ke dalam tungku pil, tiba-tiba ya terlihatlah sebuah formasi yang membuat lengan kanannya haruslah menghilang. Alhasil, semuanya dibuat bertanya-tanya, begitu juga dengan Lindong. Xiao Tiao menjelaskan, sebelumnya dia telah menyadari adanya kekuatan kematian yang melekat pada tungku pil tersebut. Pada akhirnya, pihak dinasti iblis langsunglah mundur untuk menyembuhkan Yansen yang terluka. Kini yang tersisa hanyalah Tianzhen seorang dan meminta kepada pasukannya menghancurkan kabut hitam yang mengelilingi tungku pil. Justru ini adalah tindakan yang salah. Sebab bagi Xiao Tiao itu percuma saja. Dan dia menyarankan kepada Lindong. Siapa tahu ya dia bisa menghilangkan kekuatan kematian ini dengan cara menyalakan tungku pil. Tanpa basa-basi, Lindong langsunglah mencari formasi penyalahan tungku pil. Dan dia berhasil untuklah menemukannya. Namun ya ketika dia mencoba memperbaikinya, kabut hitam yang mengelilingi tungku pil malah semakin menjadi-jadi. Ternyata ya, dia menyerap kekuatan spiritual dan bersifat menyerang balik. Alhasil ya, satu persatu praktisi dinasti Onghuang langsunglah dihabisi. Begitu juga dengan Tianzhen terkena serangan. Ya, sudah dipastikan kalau dia akanlah terluka parah. Dan siapa sangka serangan ini mengarah kepada Lindong. Beruntungnya saja ya, Xiaoyan langsunglah menahannya. Hal ini ya membuat Lindong mendapati waktu untuklah menyempurnakan formasi tersebut. Setelah dia berhasil, kabut hitam yang menyelimuti tungku pil tiba-tiba menghilang. Dan inilah kesempatan untuklah mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati. Sehingga dia pun langsunglah menerjang. Sedangkan ya untuk Tianzhen dan Yansen masih sanggup untuklah bertarung. Dan mereka berdua tidaklah terima kalau Lindong mendapati pil reinkarnasi hidup dan mati guys. Jelas-jelas ya kalau mereka berdua ini memang tidak pantas untuk mendapatinya. Sebab ya mereka ini hanya bisa bertarung dan bertarung saja. Tetapi ya tetap saja mereka merasa kalau pil reinkarnasi hidup dan mati haruslah didapati. Sehingga ya Lindong dan Linian alias Xiaoyan kembali terlibat dalam pertarungan. Dan Yansen langsunglah menerjang ke arah Lindong. Tetapi karena hanya dengan satu tangan membuat dia tidak bisa bertarung dengan begitu leluasa. Dan Lindong berhasil untuklah menendangnya. Siapa sangka ya ketika Lindong hampir saja mendapati pil reinkarnasi hidup dan mati, Yansen memiliki ide yang begitu sangatlah licik. Dia berniat untuklah menghancurkan semua rantai yang berada di sana. Sembari berkata, jika dia tidak mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati, maka mereka semua yang berada di sini juga tidak akanlah mendapatinya.
Jadi maksudnya, daripada gua nggak dapet ya, mending ini pil gua hancurin aja. Begitu guys. Sehingga ya, semua rantai yang mengikat tungku pil dihancurkan dan menenggelamkan tungku pil di dalam api yang sangatlah panas. Jansen tertawa terbahak-bahak, menganggap kalau rencananya berhasil total. Tetapi ya, Lindong melakukan aksi yang begitu nekat, dia menyelam ke api tersebut dan berhasil untuklah mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Semuanya pun begitu terkejut setelah mengetahui kalau itu adalah pil reinkarnasi hidup dan mati. Sehingga ya Tianzhen dan Jansen kembali menggabungkan kekuatan untuklah menjatuhkan Lindong. Lebih tepatnya ya merebut pil tersebut guys. Tetapi Lindong telah mempersiapkan serangannya, yaitu teknik pelahap petir. Sehingga ya gravitasi yang begitu kuat serta petir yang begitu besar menyambar ke seluruh tubuh lawannya. Setelah berhasil menahan mereka semua, Lindong mengambil kesempatan untuklah melarikan diri. Setelahnya, mereka mendapati tempat yang aman. Ternyata ya, Xiaoyan cukuplah terluka. Bukan terluka karena pertarungan, melainkan ketika dia menyempurnakan susunan formasi. Dan Xiao Tiao keluar memarahi Lindong karena dia benar-benar begitu sangatlah nekat. Karena yang sebelumnya itu adalah api spiritual untuk memurnikan pil. Jika bukan karena ada lambang batu yang melindungi tubuhnya, mungkin ya dia sudah dimurnikan menjadi pil. Tetapi Lindong mengeluarkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Sembari berkata, dia telah berjanji akan membantunya mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Dan kali ini ya dia telah berhasil untuk menepatinya. Masalah sebelumnya mending dilupakan, karena faktanya ya dia telah selamat dan tidak kenapa-napa. Lantas, Xiao Tiao langsunglah menerimanya. Tetapi ini belum saatnya. Jika dia inginlah memurnikan dan membentuk kembali tubuh fisiknya, setidaknya dia membutuhkan waktu beberapa bulan guys. Sementara ya, mereka ini kan berada di tanah rahasia kuno. Sudah pasti kalau Lindong membutuhkan bantuan darinya. Bukan hanya mencari seni bela diri dan harta karun, tetapi ya Xiao Tiao juga bisa membantu dalam pertarungan guys. Jadi ya dia akanlah menunggu sampai mereka keluar, barulah dia akanlah memulai memurnikan tubuh fisiknya. Mendengar itu ya Lindong juga tidak bisa berkata-kata, karena sebetulnya dia juga membutuhkan bantuan di tanah rahasia kuno ini. Sehingga ya Xiao Tiao langsunglah mengajak untuk pergi ke tempat berikutnya. Setibanya di satu paviliun, mereka sama sekali tidaklah mengenali tempat ini. Dan ketika diperiksa dengan begitu detail, terlihatlah sebuah monumen yang tertuliskan Aliansi Tiangang, terdiri dari 108 sekte dan 16 sekte pelindung serta 4 sekte agung. Dari sini mereka menilai kalau reruntuhan tanah rahasia kuno adalah milik dari Aliansi Tiangang. Ditambah tempat yang mereka sedang pijak ini kemungkinan adalah salah satu sekte dari Aliansi Tiangang. Dan karena penasaran, mereka pun menelusuri lebih dalam guys. Mungkin saja ya di dalam ini ada kitab rahasia seni bela diri. Seperti biasa, Xiao Tiao selalu waspada dengan sekitarnya. Dia meminta tetap berhati-hati karena mereka tidak mengetahui apa itu Aliansi Tiangang. Ditambah ya reruntuhan ini sudah pasti tidak akanlah sesederhana yang mereka pikirkan. Dan ketika berada di dalam, terlihatlah di sepanjang jalan banyak sekali patung dengan mata bercahaya warna merah. Lindong juga telah menyadari, semenjak mereka masuk, tampaknya selalu ada orang yang mengawasi mereka. Secara tiba-tiba ya, Linian berteriak kalau pintu masuknya telah hilang. Waduh, masuk ke dalam labirin nih.
Tidak sampai di situ, mereka mendengar suara teriakan. Ternyata ya, itu adalah pasukan dari dinasti Batu Iblis yang sedanglah terkepung dari penghuni ruangan tersebut. Mereka menyerang secara membabi buta, membuat ruangan tersebut mengalami kerusakan. Dan para roh-roh ini sungguhlah tidak suka dengan semua itu. Sehingga ya roh jahat langsunglah menyerang mereka. Hanya dengan satu tabrakan saja, nyawa mereka langsunglah melayang. Sedangkan ya untuk Lindong yang baru saja sampai, melihat salah satu pria berteriak meminta tolong kepadanya. Tetapi ya, Lindong tidak sempat untuklah menolongnya guys. Lebih tepatnya sih bukan tidak sempat, melainkan ya tidak peduli dengan semua itu guys. Lagi pula ya, itu kan adalah lawannya. Ketika roh jahat ini inginlah menyerang Lindong, Linian mencoba untuk melindunginya. Tetapi ya, mereka ini tidak bisa diserang dengan kekuatan fisik. Hanya bisa diserang dengan kekuatan mental atau yang disebut sebagai Master Jimat. Dan ketika Xiaoyan inginlah menggunakan kekuatan mentalnya, tiba-tiba roh jahat ini mendapati serangan dari belakang. Ternyata ya itu berasal dari Musa sebagai Master Jimat Langit dan dia berasal dari dinasti Youquan. Pakaiannya hampir mirip dengan dinasti Batu Iblis ya, hanya berbeda warna saja guys. Kalau Batu Iblis berwarna biru, kalau dinasti Youquan berwarna ungu. Roh jahat yang mendapati serangan mendadak sungguhlah tidak terima dan dia langsunglah meraung dan ke arah Musa. Tetapi ya Musa tidaklah takut, dia langsunglah mengerahkan serangan bertubi-tubi. Begitu juga dengan Lindong, dia langsunglah melindungi dirinya dengan segel petir angin. Waduh, kekuatannya sama seperti Zeus ya. Setelah berhasil menyingkirkan roh jahat, Musa meminta kepada bawahannya untuklah memeriksa keadaan teman-teman mereka. Akan tetapi ya, ketika diperiksa, mereka semua tidak lagi bisa diselamatkan atau meninggal dunia. Lalu Musa menghampiri Lindong sembari memperkenalkan dirinya. Di sini ya, Lindong begitu terpukau, ternyata dia juga adalah seorang Master Jimat Langit. Setelah mereka berkenalan, Musa sudah tahu ya, kalau dia datang ke sini, ya mencari harta karun, apalagi. Sayangnya, nasib mereka berdua sama-sama kurang beruntung, karena di tempat ini tidak ada yang namanya harta karun. Entah ini kebohongan atau kejujurannya, namun dia memberikan sebuah alasan, kalau seluruh reruntuhan ini jelas-jelas dilindungi oleh sebuah formasi sihir yang begitu kuat. Jangankan ya mencari harta karun, tampaknya untuk keluar hidup-hidup takutnya sangatlah sulit. Ya sebab pintu masuknya saja tiba-tiba menghilang, apalagi pintu keluar pasti tidak akan terlihat. Tetapi bagi Lindong, asalkan mereka menemukan inti formasinya, pasti mereka bisa untuk menghancurkannya. Musa berkata lain, meski mereka telah menemukan inti formasi tersebut, tampaknya juga itu akanlah sulit. Sebab ya reruntuhan ini akan terus berubah-ubah setiap menitnya. Kemanapun mereka berjalan ya, mereka akan tetap kembali ke tempat ini lagi dan lagi. Namun, Lindong tetaplah tidak percaya dengan semua perkataannya. Jadi dia memutuskan untuklah menyelidikinya sendiri. Mungkin ya ada penemuan lain, maka dia akanlah mengatasi hal tersebut. Setelah mereka berpisah ya, Musa ternyata memiliki niat buruk kepadanya dengan tatapan yang begitu tajam. Ya, itu hanya spekulasi Mimin aja sih. Dan dia kembali memanggil untuklah mengajak bekerja sama dalam menghancurkan formasi. Tetapi yang kita tahu, kalau Lindong ini kan selalu bertindak sendiri dan bertindak begitu bebas. Tidak mungkin ya dia mau bekerja sama dengan orang yang tidak dikenal. Udah gitu mencurigakan pula. Meski ya dia telah diiming-imingi kalau harta karunnya akanlah dibagi menjadi 2. Tetap saja, Lindong tidak suka bekerja sama, guys. Setelah mereka berpisah, Musa sungguh begitu kecewa dan begitu marah.
dia akanlah membuat Lindong mendapati ganjarannya karena telah menolak tawarannya. Ya elah, badan doang berotot, tetapi hatinya Hello Kitty sekali ditolak langsung ngambek. Ya, untuk Lindong kita sebenarnya udah tahu ya sifat aslinya. Dia akan selalu bertindak sendiri, meski di sampingnya ini ada teman terdekatnya, dia akan tetap memilih berjalan sendiri guys. Ditambah sifat yang sangatlah kita suka, yaitu membegal dan merampok. Sampai lawannya benar-benar miskin semiskinnya. Itulah yang kita suka dengan sifat dari Lindong. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Mimin pamit undur diri, to be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.